Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, kalau ngomong-ngomong soal teh biasanya identik dengan daun. Tapi ternyata ada bunga yang bisa kita saji olahan teh. Dan ternyata bermanfaatnya untuk kesehatan. Nah, untuk membahas ini saya sudah bersama dengan Dr. Mute, Dr. Herbal Medis. Apa kabar dokter? Baik, sehat dok. Iya, kayaknya kita sudah sambil ngeteh tadi ya. Iya ya. Karena memang kita membahas soal teh nih dokter. Nah, ternyata bukan cuma daun yang bisa dijadikan teh ya. Iya dok. Bunga juga bisa. Betul, bisa. Bunga bisa banget. Malah Bisa biasanya banget, ya? umum di luar negeri umum ya untuk mengeteh selain daunnya, bunganya bisa digunakan untuk teh. Oke, selain bunganya memang ternyata bisa juga area-area lain ya. Bisa. Jadi sebetulnya seluruh tanaman itu bisa digunakan sebagai bahan untuk teh ya. Jadi teh itu tidak hanya dipahami sebagai daun dari teh, itu tidak gitu. Ternyata kita menyeduh bunga itu dinamakan teh. Gitu, atau kita menyeduh daun-daun kering juga teh juga gitu dong. Oke, nah ini pengertian ini yang harus kita ini ya telah dengan seksama nih. Nah, ngomong-ngomong bunga apa saja yang bisa dijadikan teh, apalagi bermanfaat untuk kesehatan dok? Iya, banyak dok. Salah satu contohnya seperti yang di depan kita, seperti ada bunga krisan. Yang kuning-kuning ini ya Iya, dok? kemudian ada bunga telang. Kemudian bunga rosella. Bunga rosella. Dan ternyata ini bermanfaat ya untuk kesehatan? Iya, bermanfaat untuk kesehatan dok. Wah, penasaran nih dokter. Kita langsung meraciknya nih. Bunga apa yang pertama dokter? Iya, mungkin kita membuat teh bunga rosella ya dok ya, yang warna merah. Oke, nah ini. Bunga rosella. Iya, ini udah tentunya sudah tidak asing lagi ya dok. Jadi dia warnanya merah karena banyak mengandung zat namanya antosianin. Kemudian juga dia rasanya asam dok, karena banyak mengandung vitamin C. Vitamin C. Betul. Kemudian juga dia kaya kandungan kalium atau potasium dok, sehingga dia bagus untuk tekanan darah tinggi. Gitu. Tekanan darah tinggi. Betul. Oke. Jadi ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan. Iya. Untuk kolesterol juga katanya ya? Untuk kolesterol juga bisa dok. Oke. Ya. Dan antioksidan yang tinggi, berarti bagus juga untuk kulit? Antioksidan yang tinggi bagus untuk kulit, daya tahan tubuh ya dok ya, karena vitamin C-nya juga tadi ada kandungan vitamin C-nya, betul. Iya, setuju dokter. Ya, ini kita buat 3 kelopak bunga rosella yang kering. Kalau kita biasanya langsung menyeduh, biasanya rasanya asam, maka saya kombinasi dengan jahe dok. Kita butuh jahe yang sudah dikeringkan gitu ya. Ini udah jadi bubuk ya? Betul, jahe bubuk kita butuh setengah sendok teh saja. Setengah sendok teh? Iya, betul. Nah, sudah, kemudian kita seduh dok dengan air yang tadi sudah mendidih ya dok ya. Kemudian kita diamkan sebentar, jadi kira-kira suhunya sekitar 85 derajat sampai 90 derajat dok. Ini adalah suhu optimum. Jadi kalau kita memperlakukan teh bunga itu seperti kita membuat teh putih dok. Teh putih? Betul, teh putih. Jadi tidak usah terlalu lama. Dan suhunya tidak usah 100 derajat itu nggak perlu. Nggak perlu ya? Iya, yang penting sampai hangat gitu bisa ya? Jadi 100 derajat kita diamkan sebentar, kira-kira sekitar 85 sampai 90 derajat. Kemudian kita tutup 1-2 menit. Karena ada kandungan herbal itu kan kandungannya banyak ya dok. Bunga juga kandungannya banyak. Ada yang sifatnya menguap. Nah, zat aktif yang mudah menguap inilah kita tahan supaya dia tidak lepas. Tidak lepas, sayang banget soalnya. Betul, iya. Dan tadi memang kombinasi dengan jahe bermanfaat juga kan untuk kesehatan, antioksidan jahenya. Betul. Ya kan? Anti peradangan, anti bakteri, kemudian juga antivirus juga, sehingga ini bagus nih dok juga salah satunya untuk mengatasi batuk atau flu. Batuk atau flu ya. Betul. Oke, biasanya disarankan berapa kali minum dok dan selama berapa lama? Ya, jadi kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya, itu cukup 1 sampai 2 kali sehari udah cukup. Jangan lebih dari 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali selama? Kalau untuk hanya mempertahankan daya tahan tubuh itu tidak ada batas ya dok ya. Setiap hari pun bisa? Boleh, setiap hari boleh, tetapi tidak boleh lebih dari 3 cangkir. Jadi yang disarankan hanyalah sekitar 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya. Betul. Dan ternyata bunga rosella ini banyak di pasaran ya dok? Banyak di pasaran, tapi ini hati-hati tidak disarankan untuk ibu hamil ya. Begitu. Hati-hati untuk ibu hamil. Iya gitu. Oke. Kita diamkan selama berapa lama ini biasanya dokter? Sekitar 1 sampai 2 menit, kemudian nanti setelah hangat baru kita minum. Oke. Baik dokter, sambil kita menunggu teh dari bunga rosella tadi, kita meracik yang kedua dokter. Baik, kita meracik bunga telang ya dok ya. Bunga telang, oke saya pindahin ya dok. Boleh, udah jadi. Iya, ini bunga telang, ini yang warnanya agak ungu ya dok ya. Sebenarnya banyak juga selain ada warna ungu, dia juga ada warna putih dok. Gitu. Ini kita ambil aja 1 sendok teh atau sekitar 3 sampai 5 kuntum. 5 kuntum gitu ya. Iya, betul. Nah, ini langsung bisa kita seduh dok. Langsung diseduh. Tapi ngomong-ngomong, kandungannya apa sih dok? Kandungannya kaya dengan antosianin dok. Antosianin, kemudian flavonoid ya.
kemudian juga mineral. Jadi dia bagus untuk sebagai antioksidan gitu ya, sebagai meningkatkan untuk daya tahan tubuh, anti peradangan juga. Oh, jadi pada waktu flu cocok Iya, juga ya? iya betul, untuk Oke. pada saat flu. Kemudian ini sama ya dok, seperti tadi kita seduh dengan air 100 derajat tapi sudah kita diamkan Iya. gitu, kemudian kita tutup dok. Sama juga kayak tadi ya? Iya betul, nanti kita akan kombinasikan dengan lemon, tetapi lemon nanti akan diberikan pada saat kita mau minum saja biar tidak rusak kandungan vitamin C-nya. Oke, sambil menunggu ini kita meracik bunga yang ketiga nih dok. Iya. Ini bagus banget ya, udah warna-warni kita Iya, dok. Ada warna warna-warni. merah tadi dengan bunga rosella. Bunga telang mungkin akan jadi warna keunguan nanti ya. Iya betul. Oke dokter, sekarang bunga yang ketiga. Ya, kita akan meracik bunga krisan ya dok ya. Bunga krisan. Krisan yang warnanya kuning. Nah, kalau kuning udah pasti tidak asing lagi ya, dia kan kaya akan kandungan karotin dok. Sehingga ini bagus banget untuk mata. Oh. Karotin, kemudian vitamin A, kemudian juga kandungan flavonoid juga gitu ya. Jadi bagus untuk mata, bagus untuk kulit, kemudian juga antioksidan, kemudian juga sebagai antivirus dok, bagus untuk batuk dan flu ya. Ini kita masukkan sekitar 3-5 kuntum, kemudian kita langsung seduh saja dok. Sama kayak bunga Iya, telang ya? sama seperti bunga telang, tapi tadi bunga telang itu kita akan tambahkan lemon pada saat kita mau meminumnya meminum gitu. ya. Tapi kalau ini cukup diseduh air saja. Iya. Kita harus tutup ya biar tidak menguap kandungan zat aktifnya yang bersifat volatil ya. Iya, iya. Jadi ini bagus banget untuk mata, bisa kita maintain berarti sehari-hari. Bisa, ya. Sama mungkin 1-2 kali sehari. Iya, cukup 1-2 kali sehari gitu. Dan bisa jangka panjang Iya, diminum ya. bisa jangka panjang. Ada kontraindikasi nggak? Kalau untuk yang bunga telang sama bunga krisan tidak ada ya. Yang spesial itu yang bunga rosella itu tidak hati-hati. dianjurkan untuk wanita hamil ya. Betul, wanita hamil. Ini cantik banget ya warna-warnanya ya. Ada merah, biru, kuning. Kayak Iya. pelangi-pelangi ya dok. Iya dok. Penasaran nih dok. Saya ini ya Iya, nyicip dok ya. silakan, dok. Pertama dari teh bunga Rosella. rosella. Memang agak asam dan ada rasa jahenya, tapi saya rasa cukup sih. Cukup, tapi ya? kalau ada yang suka manis-manis gitu bisa ditambahkan gula atau gimana dok? Lebih disarankan madu ya dok ya, biar efeknya pun sinergis. Benar. Kalau madu juga kan kayak sebagai antivirus juga ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Cocok ya? Cocok, jadinya bisa bersinergi ya. Bersinergi ya. Betul. Oke, yang kedua nih warna biru nih dok. Ya. Jadi sebaiknya apa dok? Dicampur, Boleh kalau dokter suka asam gitu ditambahkan lemon. diperas aja Iya, ini bagus untuk flu dan batuk dok, karena kita tambahkan vitamin C ya. Vitamin C -nya. Wah, setelah dicampur lemon tadi langsung lebih ke Ungu, ungu berubah banget jadi ya. ungu, iya dok. Cantik banget ya. Iya. Sayang dok diminum ya. Sayang, bagus ya dok ya. Oke, saya minum dok ya. Silakan. Ini tesnya lebih rasa bunganya, Ya. tapi ada asamnya. Asam. Dan ini lebih cocok hangat dok, karena nanti kalau dingin itu rasanya kurang nyaman ya. Jadi oke, mending oke. pada saat hangat langsung dikonsumsi. Langsung dikonsumsi. Betul. Sama seperti bunga rosella tadi, enak juga tanpa ditambahin apapun. Ini juga sebenarnya fine-fine aja dok. Iya. Ya? Oke, nah sekarang yang terakhir nih dok. Ini teh dengan bunga Krisan dok. krisan. Ini nggak ditambahin apapun ya? Iya. Langsung ya? Betul. Ya, ada kayak tes bunganya, tapi berbeda nih. Berbeda lain ya rasanya. Berbeda lain ya rasanya. Pantas penikmat teh bunga semakin banyak ya, karena Iya. ternyata rasanya menyegarkan. Unik ya dok. Dan ada efek ke kesehatan. Ini juga bermanfaat ke apa tadi ya? Mata dok. ya? Iya, karena dia kaya akan karotin dok. Karotin, Sama ya? vitamin A ya. Oke dokter, terima kasih banyak. Sehat selalu. Iya. Nanti sama-sama, kita Dok. ngeteh-ngeteh lagi ya dok. Baik. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Mute. Semoga bermanfaat. Masih banyak informasi kesehatan lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini.